Cek, halo sobat, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Leo Fuji. Kali ini di video ini saya ingin melanjutkan pembicaraan saya sebelumnya di bab ketiga dari buku The Magic of Thinking Big. Boom. Di bab ketiga ini si buku menjelaskan, memberikan keterangan, mengajar kita tentang takut. Ketakutan mengakibatkan kehilangan kepercayaan diri. Ketakutan, fear, take away your confidence. Alright. Dicatat di sini, rasa takut itu ialah hal yang nyata. Pertama, kita harus mengakui dan mengenali rasa takut yang kita miliki. Tanpa kita mengakui rasa takut itu, kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Kita tidak akan bisa menyelesaikan rasa takut tanpa kita mengakuinya dulu. Bagaimana kita mau menyelesaikan suatu masalah kalau kita sendiri tidak tahu kalau masalah itu ada, atau kita tidak pernah tahu, tidak pernah berani mengakui bahwa masalah itu benar ada. Rasa takut, fear, itu mengakibatkan gangguan terhadap kepercayaan diri kita sebagai manusia. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki rasa takut terhadap ketinggian, fobia, fobia ketinggian, dia pasti kehilangan kepercayaan dirinya. Kalau pacarnya misalnya ngajakin dia dinner di rooftop, dia akan takut, dia akan gak percaya diri pergi sama pacarnya. Ataupun kamu punya rasa takut berbicara di depan orang, kamu pasti gak akan punya kepercayaan diri jika misalnya bosmu suruh kamu presentasi, ketemu kliennya. Nah, kamu akan kehilangan kepercayaan dirimu gara-gara si rasa takut ini. Rasa takut itu pasti bukan hal yang baik. Itu tidak hal yang baik. Dan kita harus menghilangkannya. Akan tetapi, rasa takut itu ada sisi baiknya. Sisi baiknya apa dari rasa takut? Kenapa kita nggak perlu khawatir? Sisi baiknya dari rasa takut itu hanya ada di pikiran, bro. Rasa takut itu hanya ada di pikiran kita. Rasa takut, fear is just in your mind. Okay? Fear is only in your mind. Biasanya rasa takut itu akan menghambat kita di beberapa faktor. Sebagai contoh saya berikan. Yang pertama, menghambat kita untuk menangkap kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidup ini. We gonna lose opportunity, bro, if we have fear. Kesempatan itu akan hilang. Yang kedua, membuat kondisi fisik kita lemah. Karena ada rasa takut, it's not a simple thing actually. Fear is a big thing, a big issue in people's life. Itu akan mengakibatkan kondisi fisiknya turun, drop. Orang punya kekhawatiran atau rasa takut, pasti fisiknya suka drop, kondisi kesehatannya suka drop. Ya, membuat kita sakit-sakitan, itu yang ketiga. Crazy, right? Karena gue dapet cerita ya, seseorang yang punya rasa takut berlebihan itu cenderung, atau mungkin gue ulang kata-katanya ya, seseorang disurvei, salah satu penyebab kanker itu adalah dari apa? Selain dari kebencian, dari rasa takut. Dia punya fear terhadap sesuatu sehingga dipendam di hatinya, mengakibatkan dia tidak nyaman. Di sanalah muncul rasa takut. Jadi rasa takut itu mengakibatkan kesehatan kita terganggu. Hati-hati, bro, dengan rasa takut. Dan yang keempat, memperpendek umur kita. Ya, for sure, kamu ada rasa takut, kamu stres, kamu gak percaya diri, umurmu akan pendek. Kenapa? Karena kamu sakit-sakitan. Kasihan ya, kasihan. Dan yang terakhir, rasa takut itu
Rasa takut itu menutup mulut kita. Karena kita khawatir, kita takut, mulut kita ini susah gerak. Contoh apa ya? Suatu waktu gue khawatir, gue takut untuk disuruh sama, waktu gue kecil disuruh sama bokap gue untuk ketemu seseorang. Tapi gue takut ketemu orang itu karena gue kenal orang ini seorang preman. Nah waktu itu gue disuruh ke sana untuk ngambil sesuatu. Sampai di depan rumahnya, gue mau masuk ketemu orangnya, gue nggak bisa ngomong. Gila nggak? Karena apa? Waktu kecil banget sih, mungkin gue umur 7 tahun, kayak waktu kelas SD deh. Jadi rasa takut itu benar-benar menghambat mulut gue. Nah cerita ini gue baru sadar setelah gue baca bukunya The Magic of Thinking Big. It's a really good book, that's why I share it to you all. Rasa takut ini, fear, itu ada tipe-tipenya yang akan gue bagikan. Di buku ini jadi membagikan tipe-tipe rasa takut. Oke? Tidak mengencourage orang untuk takut. Kenapa gue jabarkan? Kenapa gue bagikan? Kenapa buku ini bagikan tentang tipe-tipe rasa takut? Bukan untuk mengencourage atau merusak brain kita, tapi untuk kita sebagai manusia harus mengenali dulu masalah ini sehingga kita bisa menyelesaikan. Jadi inilah tipe-tipe rasa takut, ada 7. Yang pertama, malu akan penampilan kita. Malu terhadap penampilan kita. Banyak orang karena tidak berpenampilan menarik, dia malu untuk ketemu orang, dia takut untuk ketemu orang. Jadi solusinya adalah apa? Ya kamu mesti perbaiki penampilanmu. Kamu mesti rajin potong rambut, kamu mesti ke barber, kamu mesti pakai pakaian yang pantas, sehingga secara nggak langsung kondisi fisik itu menambah satu tingkat rasa percaya diri kita, menghilangkan satu level rasa takut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketakutan kehilangan klien yang penting. Tipe ketakutan yang kedua, ketakutan kehilangan klien. Bagi kita yang berada di dunia kerja, kita sangat takut biasanya untuk kehilangan klien. Karena apa? Karena klien itu yang memberi kita makan, terutama salesman. Pasti takut banget kehilangan klien. Nah, caranya bagaimana untuk menyelesaikan rasa takut ini? Ya kita mesti perbaiki cara kerja kita dan kita temukan hal-hal apa yang mengakibatkan atau berpotensi membuat klien kita itu pergi. Sebagai contoh, kualitas kerja kita, produk kita harus lebih bagus, pelayanan kita harus lebih bagus. Begitu bro. Yang ketiga, kita takut gagal ujian. Bagi mahasiswa nih, student, kita takut gagal ujian. Caranya gampang, rajinlah belajar. Jangan lu takut buat lu malah nggak belajar. Jadi lu mesti tetap rajin belajar, mesti usaha. Karena rasa takut itu bakal hilang jika kamu punya pengetahuan. Jika kamu superior terhadap masalahmu, kamu pasti bakal lebih percaya diri masuk ke ruang ujian. Kalau kamu nggak belajar, ya pasti akan takut bro. Oke? Rajin belajar guys, rajin belajar. Yang keempat, I don't know why when I'm talking this bab ya, gue sangat on fire. I don't know why, but I'm so excited to talk to you all about this. Okay, the fourth, takut akan sesuatu terjadi di luar kendali kita. Takut sesuatu akan terjadi di luar kendali kita. Ini ketakutan yang sebenarnya sedikit nggak masuk akal sih. Sesuatu akan terjadi di luar kendali kita, artinya itu belum terjadi. Tapi otak kita ini sudah mengeluarkan enzim-enzim takut sehingga mengganggu performa kita. Caranya gimana? Cara ini agak unik ya yang buku ini bilang. Pusatkan perhatian kita dengan menolong rasa takut orang lain. Nah, untuk menyelesaikan problem ketakutan kita akan hal-hal yang mungkin terjadi di luar kendali kita. Caranya apa? Diajarkan, tolonglah orang lain untuk menyelesaikan rasa takutnya. It's like prinsip tabur tuai. Kalau kamu mau diberkati, kamu harus memberkati orang dulu. It's a good point, right? Let's do it! Let's do it, man. Let's do it. Let's do this fourth point.
Ya kadang-kadang kita juga sering takut ya hal-hal yang kadang di luar kendali kita. Kita buat event, kita buat acara, misalnya wedding, kita outdoor wedding, kita takut sekali kalau misalnya akan ada hujan. But sometimes I heard the story one day that people trying to make they have a lot of fear, but the teacher, their apa sih namanya itu superior, kasih tahu dia, kamu mesti memberi dulu. Memberi dalam hal bukan hanya sekedar memberi uang, dalam arti kamu harus melakukan hal yang baik. Sebelum kamu menerima sesuatu, kamu harus memberkati orang lain dulu. Maksudnya do it in return first. Belum, not just take, but you must give first before you take. Ini waktu saya baca poin keempat ini, pertama sih lumayan menjelimet untuk ngerti, tapi lama-kelamaan I'm trying to connect the dot from one event, from one story to another. Kayaknya memang benar kalau kita mesti kalau sesuatu yang kita rasa di luar kendali kita, ya udah kita forget it, terus kita malah tolongin orang dulu sebelum kita bisa nolongin diri kita atau melakukan sesuatu untuk diri kita. Nah, ini takut yang kelima. Takut yang kelima ini physical fear. Takut akan terjadi sesuatu yang fisikal terhadap Anda. Naik pesawat terbang, lu takut pesawatnya jatuh. Terus naik motor, lu takut nabrak. Kadang-kadang ya banyak orang sih yang punya fear. And that's a very very umum. Tapi kadang-kadang takut itu muncul karena intake negatif yang masuk ke otak kita yang secara nggak langsung terpupuk dari kecil ya. Kita nonton film-film yang ada pesawatnya jatuh. Jadi untuk beberapa orang hal-hal cerita-cerita tentang pesawat jatuh itu mengakibatkan ketakutan tersendiri sehingga membuat mereka itu takut pesawat. Nah, caranya ngatasi gimana? Caranya gampang. Alihkan fokusmu. Misalnya lu naik pesawat, lu baca buku, lu ngobrol sama orang. Sekarang pesawat rata-rata sudah ada film, jadi lu nonton film atau enggak ya do something lah yang buat mendistract your fear. That's the fifth point. The sixth point, takut berinvestasi. Betul. Gua sendiri takut berinvestasi karena I lose like around 1 billion rupiah alone I think 2008. Sampai sekarang gue takut. Dan di buku ini ngajarin gue kalau investasi ya kita mesti benar-benar paham dulu investasinya, yakinkan dulu diri kita, analisa dulu yang baik. Perhatikan semua faktor yang terjadi di asuransi ini. Dan yang paling penting, trust yourself. Karena suatu kepercayaan diri, kalau kita yakin, kita ini seperti sending a good vibe to the universe. Keyakinan kita ini seperti mengirimkan doa ke alam semesta. Untuk kalau gue sih lebih percaya mengirim doa ke Tuhan. Dengan kita yakin, artinya kita percaya kalau Tuhan itu pasti selalu beserta kita. Tuhan itu pasti selalu menjaga kita dan memberkati kita. The point is, you do the right thing and God will do the rest. Jadi, you don't have to worry. That's my sixth point. God will do the rest. You do the work, God will do the rest. The last point, takut akan orang. Takut bertemu orang, takut berbicara dengan orang. Takut akan orang, takut bertemu orang. Lucu ya? Ya, tapi memang ada orang yang takut, nggak punya kepercayaan diri. Ketemu orang. But one thing yang lu bisa lakukan untuk menyelesaikan rasa takut itu adalah kamu harus berpikir bahwa udah, tinggal dah kesana ya. Rasa takut bertemu orang itu kamu bisa selesaikan dengan cara kamu harus punya mindset bahwa orang is a just human being same like you. Nobody's perfect. Kadang-kadang kita takut bertemu orang karena kita ngerasa orang yang kita temui itu lebih superior dari kita. Kita nggak nyaman, nah, kita merasa bodoh. Tapi berpikirlah bahwa everyone born equal. Everyone has their positive things. Everyone has their negative thing. So don't worry with others people achievement.
you heard of people, they are good, they are cruel, or they are smart, and you're worried to meet them. It's some kind of you looking down on yourself instead of you respecting yourself more. You should respecting yourself more instead of you looking down on yourself. So the best way to do is fuck it, bro. Fuck it, bro. Everyone is the same. Everyone is the same. People made mistake. Who gives a shit, man? Who cares? Alright. So that's the 7 type of fear from the book. Oke. Bagaimana cara kita menghilangkan rasa takut ini dengan meningkatkan kepercayaan diri? Oke, that's one line. Menghilangkan rasa takut ini dengan kita meningkatkan kepercayaan diri. Caranya bagaimana? Ini yang lebih general. Tadi gue tipe-tipe takut, gue sampaikan dengan solusinya, mengatasinya. Nah, ini yang pembahasan yang lebih general. Bagaimana kita menghilangkan rasa takut itu untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang pertama, action atau tindakan akan menghilangkan rasa takut. Oke. Action, just do it. That's the point. Action, do action. Kalau rasa takut itu kan seperti yang gue jelasin tadi, rasa takut itu hanya di pikiran kita. Semakin kita takut, semakin pikiran kita merongrong fisik kita, kita akan nggak berani bergerak. Caranya, gerak aja, gerak aja, gerak aja, siap, gerak aja guys. Jadi don't worry, fuck it bro, fuck it. Yang kedua, bagaimana kita menghilangkan rasa takut ini? Isilah otakmu dengan hal-hal yang positif. Jangan berikan hal negatif mengisinya. Ketakutan itu muncul pasti karena ada experience, pengalaman, pengetahuan, input ke otak kita, sehingga otak kita ini mencernanya dan menghasilkan fear, menghasilkan ketakutan. Nah, untuk menghilangkan rasa takut kita, otak kita ini harus diisi dengan hal-hal yang negatif, seperti gelas. Gua gimana caranya buat gelas ini supaya putih? Airnya putih, gue masukin air terus. Ini sekarang kan hitam karena kopi nih, enak. Kopinya mantap bro. Gimana caranya supaya gelas ini putih? Airnya bisa putih. Kalau lu masukin segini masih gelap kan airnya. Terus kemudian kalau lu masukin segini masih gelap airnya. Lu masukin air semakin banyak lagi sampai dia blue bear, lama kelamaan pasti bakal putih karena isinya air putih. Nah kalau hal-hal negatif yang ada di otak lu, caranya gimana ngilangin? Lu isiin terus hal-hal positif. Isi pur-pur terus sampai hal negatifnya ini hilang. Jadi lebih banyak, jauh lebih banyak hal positif di kepala lu sehingga hal negatifnya hilang. Begitu caranya bro. Nah yang ketiga, bagaimana cara menghilangkan rasa takut, meningkatkan confidence kita, kepercayaan diri kita. Berpikir bahwa semua orang itu sama dan mereka adalah makhluk yang tidak sempurna. Sama dengan kita, yang sempurna itu hanyalah Tuhan. Mungkin Anda akan menemukan banyak manusia seperti anjing yang hanya menggonggong saja. Tetapi dari sekian banyak anjing yang menggonggong, hanya sedikit yang menggigit. Sekian banyak anjing yang menggonggong, hanya sedikit yang menggigit. Nah manusia itu sama bro. The look make you scared. The look make you scared. The history make you scared. But it's just your opinion. You don't meet yet with the guy. You don't face the problem yet. Karena rasa takut tuh hanya di pikiran saja. Oke, yang keempat. Bagaimana caranya menghilangkan rasa takut dan meningkatkan confidence kita? Yang terakhir nih, bukan. Yang keempat sih. We have 5 point actually. Selalu latihan dan secara konsisten melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Because practice make perfect. Belajar membuat kita lebih pintar. Takut muncul karena ketidaktahuan kita. Takut muncul karena ketidakmampuan kita. Lu disuruh perform, main drum. Lu pasti nervous banget. Lu pasti takut. Grogi, keringet dingin. Karena apa? Karena lu gak yakin lu mampu. Coba orang yang mampu. Orang yang bisa benar-benar ahli, masternya. Ya dia practice. Keep practicing, keep practicing. Okay? Practice make it perfect. Make you perfect. Make you better, nicer, smoother, more handsome.
beautiful. No, I'm just kidding. Alright, the fifth point, lakukan hal-hal yang membuat kepercayaan dirimu meningkat setiap harinya. Lakukan habit, atau lebih gamblangnya bahasanya, make a new habit. Jangan mengharapkan hasil yang berbeda jika kamu masih melakukan cara yang sama. Jika kamu ingin menghilangkan rasa takutmu, kamu harus melakukan hal-hal habit-habit yang berbeda dalam hidupmu. Oke, di sini ditulis ada 5. Let me check. Oke, 5 points. Sorry, ya, I think 5. Yang pertama, duduk selalu di depan. Banyak orang yang kalau di gereja misalnya mereka takut duduk di depan. Yes, lu mesti duduk di depan. Yang kedua, setiap berbicara selalu eye contact. Oke. Yang ketiga, berjalanlah 25% lebih cepat. Memang banyak sih orang-orang yang jalannya slow. Gua termasuk orang yang jalannya cepet. Tapi dengan lu berjalan faster, 25% faster, it boosts your energy more. Oke? And yang keempat, selalu speak up. Jika kamu lagi kumpul sama temenmu, jangan diem aja. Lu harus ngomong. Start to talk. Oke? It boosts your confidence. Yang kelima, selalu tersenyum lebar. Big smile. Put a smile in your face. Put more smile in your face. Jadi kurang lebih itu isi dari bab ketiga di buku The Magic of Thinking Big. Hope you guys like my video. In this difficult time, the corona time, we all must stay safe. Use mask. And don't forget to subscribe to my YouTube channel.